Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Alhamdulillah. Nah, kali ini Putra kedatangan senior dari semua yang kita bahas banyak-banyak episode yang lalu. Nah, sekarang nih ada otak pikiran yang akan Putra bentangkan di atas meja putih ini. Selamat datang Al Habib Dr. Insinyur Idrus Alatas. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Habib di ruangan putih ini. Alhamdulillah. Serba putih ya. Serba putih, meja putih ini di mana Bagus. pikiran-pikiran, rasa-rasa, perasaan semua akan kita tumpahkan di sini. Yap. Ya, jadi siapa yang nggak kenal beliau, memang dari kalangan-kalangan profesional pasti udah tahu nama beliau. Tapi beliau ini jarang muncul di permukaan. Nah, kali ini tim kreatif, makasih banyak sudah mampu mendatangkan Al Habib Idrus datang ke sini. Luar biasa yang Alhamdulillah. kabarnya Hmm. seorang tokoh yang dibalik terbangunnya rumah sakit Indonesia di Gaza. Apa yang bisa Habib ceritakan dari perjalanan itu? Ia bermula dari ketidaksengajaan bahwa kantor kita bertetangga, satu kantor lah sama Mercy. Oh, Dulu oke. kan kita pengembang, kontraktor. Iya. Pernah satu kantor dengan Mercy, kemudian di situ kemudian dalam perjalanan aktivitasnya kita selalu melihat perkembangan aktivitas Mercy, kemudian di saat-saat tertentu mulai Terjadi interaksi gitu. interaksi ya. Ya. Di saat kita kan, saya dokter, tapi bukan dokter medik, dokter bangunan. Jadi di saat ada titik temu di mana Mercy dapat amanah untuk membangun suatu fisik bangunan, ya tentunya dia harus limpahkan kepada orang yang kompeten di bidang itu. Expert di bidang itu. Ya, expert sih enggak saya, cuman artinya Yes. paling tidak pernah tahu lah seperti itu. Nah, jadi kebetulan juga saya waktu itu di kontraktor saat bergabung dalam satu kantor dengan Mercy. Mercy pernah berkantor di Jalan Cilikriwut, Oke. di tempat. Itu Jadi awalnya. awalnya di situ kita akhirnya pas ada mulainya interaktif, mulai ada gempa di Aceh. 2004. Ya, itu mulai ada itu, kemudian disusul lagi gempa-gempa. Kalau ada bencana ini, ada bencana, ya udah ada bencana lagi di Padang. Nah, kita perlu juga dan perlu ada donasi yang harus disalurkan lewat Mercy, kemudian itu menyangkut bangunan infrastruktur. Betul. Nah, kamilah yang lebih tahu daripada dokter. Iya. Begitu. Ini spesialisnya ini nih gitu ya. Ya, dengan Pak Farid gitu saya langsung. Ya. Itu. Nah, Jadi waktu Habib kan juga dikenal sebagai ekspertis atau spesialis tanah nih, geoteknik ya. geoteknik. Nah, waktu sampai di Gaza, apa yang bisa waktu Habib pertama nyampe di sana, kita bangun di sini ya. Ya. Pada saat saya ke Gaza, saya nggak membawa keahlian saya sebagai seorang geoteknikal, karena kami tahu saya dibutuhkan seorang fuel engineer civil. Oke. Bagaimana amanah yang udah diemban kepada Mercy sudah diputuskan oleh presidium, dan kita harus udah dapat amanah dari masyarakat dan bagaimana mewujudkan. Nah, mewujudkan ini kan mulai dari desain. Udah kita diskusi mulai desain. Artinya waktu saat desain kami juga berpikiran bahwa ini di daerah, katakanlah di Gaza, dulu lagi hancur lebur. Kita tidak tahu sama sekali bagaimana info Gaza. Nah, jadi saat itu juga merencanakan setelah konsep arsitekturnya para dokter sepakat seperti ini, kita mewujudkannya dalam bentuk dengan tim arsitek kami, dan Pak Rizal dan beberapa teman lainnya, dan orang struktur kami juga untuk meng-create apa menjadi keinginan mereka. Kita bentuk dalam gambar. Setelah gambar itu jadi, kemudian bagaimana merealisasikan gambar itu kan di Gaza, kan harus ada pembicaraan juga. Gambarnya kita gambar gini loh, sama orang MOH-nya di Gaza.
Oh, ini kita gambar begini, ruangannya begini, kapasitas tempat tidurnya sekian. Iya. Nah, rumah sakit ini untuk keperluan traumatologi, bukan public hospital. Iya. Nah, oke aja karena mereka juga butuh waktu itu ya. Jadi kita jalan. Wow. Jadi memang porsi waktunya Habib di sana, Ya. memang karena kan ketua divisi konstruksi juga kan? Iya, jadi saya mulai dari meng-create desain sesuai dengan kebutuhan, kemudian menyampaikannya kepada calon yang punya bangunan itu, kan kita serang ke pemerintah di Gaza. Kita konsultasikan dulu sebelumnya, ya ada di situ ada diskusi panjang lebar, Detail sekali sini. tuh. Detail sekali, termasuk pindah layoutnya, ini jangan di sini, ke sana. Iya. Termasuk awalnya tanahnya bahkan ya, ada perpindahan segala macam, sehingga putuslah seperti itu. Kemudian udah putus, nah baru saat kapan kita harus mulai? Kita nggak tahu Gaza suasana seperti apa. Pada saat itu sangat minim informasi dan keadaan konflik lagi waktu itu. Apa? Keadaan lagi konflik-konfliknya kan? sedang konflik waktu 2009 ya, 2009 setelah perang itu. Jadi itu berat sekali. Jadi kita dari desain saja sudah mengakomodir, memprediksi, antisipasi kemungkinan barang-barang yang kita pakai, barang material nggak ada. Wow. Let's say, wah, gravel nggak ada, Iya. besi nggak ada, tapi runtuhan bangunan kan ada. Ya, banyak runtuhan bangunan, ada besi kan di situ. Nah, bagaimana kita seperti orang yang memulung bangunan, membuat satu desain yang tidak memerlukan bentangan-bentangan yang cukup panjang strukturnya, dan itu yang dimanfaatkan lagi tuh. iya, itu dugaan pertama. Oke. Kita berduga seperti itu kan. Oke. Wah, gawat nih, repot, kita nggak tahu kan. Nah, kemudian tapi begitu sampai di sana, pada kenyataannya ternyata barangnya itu subhanallah lebih murah kalau kita beli di sana daripada beli di Jakarta. Oke. Itu yang sangat surprise. Iya. Itu dari Belum lagi bahannya. pengiriman Iya. dan lain-lain Iya. ya kan, Bip? Nah, kita kan mau mewujudkan bangunan ini. Bagaimana? Siapa yang mengerjain? Dia tahu. Ini dengar perang. Oke, yang gampangnya kita kalau punya duit mau bangun, kontraktornya mana? Mana? Iya. Ini gambarnya ada. Iya. Kita mau cari siapa yang ngerjain. Oh, ini yang ngerjain. Ini kita kasih tahu. Kita lihat. Dia kan ngasih harga apa segala macam, term of payment tahu, bagaimana syarat-syarat kontrak pasti dipenuhi, ada jaminan segala macam. Sekarang ada apa di Gaza? Siapa yang backup masalah itu? Kalau ada jaminan, ada asuransi segala macam, back to back-nya nggak ada. Kita mau pakai aturan karena ini bangun di luar negeri toh, idealnya kita harus pakai standar internasional, FIDIC untuk kontrak gitu. Ada standarnya bagaimana kontrak dua negara gitu. Nggak mungkin terapkan itu. Ya, itu nggak mungkin diterapkan. Susah. Oh, bank aja kita nggak bisa bikin account. Bagaimana jaminan rekening bank? Kita nggak bisa buka account di sana. Nggak bisa. Kemudian gimana? Kita pilih suatu konsep yang sangat sederhana. Kepercayaan. Wow. Karena kita juga dipercaya sama masyarakat. Iya. Menitipkan amanah itu kepada kita. Lalu kita nggak boleh kita takut mendeliver kepercayaan itu kepada orang lain. Itu yang kami maksud di mana kita harus pilih satu metode yang tidak lazim. Tidak lazim. Even itu di negara kita sendiri pun. Lagi di kondisi damai. Ini di negara lain sedang perang. Nah, kita tidak lazim. Tidak lazim. Baik untuk digunakan. Iya, harus kita pakai. Dan mulailah namanya project, pasti ada bank account, harus transfer. Itu tidak mungkin dilakukan. Sampai kita bawa nenteng cash. Termin pertama, Pak. Kita ke sana, itu dompet kita ada berapa di sini? Ada 4, di sini 10.000, 10.000, 10.000. Teman-teman semua begitu sama. Itu bawa duit semua tuh. Bawa uang semua. Tapi nggak tenang kan? Kalau hilang, ya maksudnya banyak duit tapi ada aman. Iya. Itu harus deliver lah di sana. Kemudian katakanlah duit sudah sampai di sana. Di mana kita simpan?
Di mana kita simpan? Nah, tapi pertolongan Allah ada terus. Untuk bagaimana ada yang menawarkan berangkasnya, kemudian safety-nya apa segala macam, kita pakai dana di tempat dia. Bahkan di kemudian hari dia menawarkan pakailah NGO dia untuk mentransfer dana kita masuk ke situ untuk selanjutnya di-deliver sama mereka ke orang-orang kita di Gaza untuk dipakai. Yang bermudah. Yang bermudah. Gitu. Dan kita jadi pakai itu. Ya, ada beberapa term. Ada salah satu term kita pernah pakai begitu di awal-awal. Kalau sekarang saya dapat laporan untuk yang tahap 2 ini, khusus tahap 2, kita bisa transfer langsung ke subkon yang kita tunjuk sebagai pemenang di sana. Ini yang sulit lagi itu adalah pertama, create ini project, merealisasikan project ini di lapangan, itu harus ada keberanian untuk memulai. Keberanian untuk memulai kan, kita harus tentukan siapa kontraktor. Itu masalah juga. Kita mau verifikasi kontraktor pada saat itu hanya bisa lewat Skype. Belum ada zoom-zooman. Belum ada zoom-zooman dah waktu itu. Ya, waktu itu saya mau udah berangkat sampai di perbatasan masuk Gaza, nggak bisa masuk karena nggak dapat izin dari otoritas untuk masuk ke sana, sehingga kami dengan Pak Farid, Dr. Arif, dan keluarga Pak Farid 2 orang itu sampai stay di sana nunggu supaya permit itu masuk sampai 2 minggu di perbatasan. Mungkin berkaitan dengan foto ini? Oh, itu udah masuk. Oh, sih udah masuk. Itu udah masuk. Ini sebelumnya. Sebelumnya. Okay. Pada saat kita mau kontrak saja sama kontraktor, oke, kita sudah putuskan nih kontraktor di sana yang kerja dulu. Yang pertama-tama nih, kita belum tahu, kita nggak tahu bagaimana bawa tenaga kerja, oke lah, kita kasih sub mereka untuk mereka kerjakan kerangkanya dulu, strukturnya dulu. Sampai kalau mereka udah kerjakan itu kan kita udah bisa masuk, kemudian kita pelajari bagaimana detail-detail di sana. Barang apa segala macam materialnya. Nah, di situ makanya pertama-tama kita pakai strategi, kita pecah ini proyek jadi berapa bagian, jadi struktur dulu, kemudian arsitekturnya, kemudian mechanical equipment-nya. Kira-kira begitu ME-nya. Jadi waktu strukturnya dikerjakan, kita udah bisa masuk tuh. Waktu perjalanan ke berapa kita masuk ke dalam Gaza. Kita survei, termasuk gambar di situ. Nah, udah ketemu Bang Mail, Ismail Hania. Udah ketemu, udah kita pelajari. Wah, ternyata barang ini banyak. Ada gambar. Barang ini ada. Harganya, wah, oke. Murah. Subkonnya kita tahu juga. Udah the next step, tahap kedua, kita kerjakan sendiri. Oke, udah tahu polanya nih. Kita kerja sendiri. Kita kan basicnya memang konsultan, kontraktor, dan kita orang engineering, dan kita punya disupport oleh teman-teman yang mau membantu ya dari Al-Fatah untuk membantu membackup, mewujudkan rumah sakit ini. Ya udah jadi kita di sana sebagai yang punya uang dan sebagai kontraktor dan sebagai konsultan. One stop service. Untuk menghemat semuanya. Untuk menghemat semuanya. One stop service. Jadi kita nggak pakai orang lain yang misalnya kita SDM-nya nggak punya. Saya kebetulan partner arsitek ada, struktur ada, kemudian mechanical nggak ada. Saya telepon Pak Jamal, dia merencanakan Jogja International Hospital. Bisa bantu untuk masih? Wah, nggak, waktu itu siapa yang nggak mau bantu? Wow, dia bantuin desain, bikin speknya, nah itu kita pakai. Jadi Masya Allah, yang kita minta bantu juga semuanya mewakafkan waktu dan ilmunya untuk profesinya. Profesi mereka, biasa. Yang memang ini adalah satu karunia bagi saya. Karena walaupun kita pun ada uang, sebanyak uang apapun, mungkin kita bisa ke Mekah, kita bisa ke Madinah, tapi nggak bisa ke Gaza. Benar, walaupun ada uang. Karena kesempatannya ini hanya lewat pintu-pintu aktivitas sosial seperti ini. Yang itu yang sudah dibuka pintu. Dan kebetulan rezeki itu datang di saya untuk mengabdi ke situ ya. Walaupun ada pintunya, tetap ada kendala juga dalam perjalanan. Oh ya pasti ada risiko. Ada risiko pasti. Nah, sebagai ketua saat itu, keberanian macam apa yang harus bisa? Kan pasti tim, selain tim yang tadi saya bilang,
tidak kuat dengan tim official kita, oh kita butuh tim lokal juga nih. Wah kita mungkin butuh teman-teman yang sebelumnya bekerja sama, misalnya seperti yang dokter-dokter alami lain, dokter-dokter kan enak ya, spesialis ini jelas. Ya. Waktu itu Habib mikirnya, wah ini kalau seandainya saya tinggal terus pada kerja nih, lokal-lokalnya ikut kerja nih gimana ini? Ya, betul. Hah. Jadi waktu kesempatan kami bisa masuk, jadi pertama kita berangkat ke sana, kita nggak bisa masuk ke dalam Gaza. Berhenti sampai di perbatasan, nunggu sampai 2 minggu nggak bisa masuk, akhirnya kita pulang. Pada saat itu berhasil kita kontrak. Ini mungkin yang belum dimasukkan dalam cerita barangkali. Oke. Kisah yang menarik dalam kejadian kontrak ini, alhasil sudah ada kontraktor lokal untuk bekerja. Dia sudah kirimkan dokumennya, kita pelajari, sudah. Sekarang dokumennya ada di Gaza. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa ke sana, dia nggak bisa ke sini. Namun pada saat waktu itu, orang yang keluar masuk perbatasan ada saja. Baik orang Mesir maupun orang Gaza yang keluar masuk. Jadi, untung masih bisa komunikasi baik pun. Jadi kami duduk berdiri di perbatasan ini, di perbatasan El Aris di daerah Mesir, dia di perbatasan. Benar kontak. Oke, ini dokumen saya titipkan sama orang yang nyebrang, namanya si Anu, nanti keluar ciri-cirinya begini. Ada di situ dokumennya. Kami tunggu kan, wah itu orangnya kuat. Nah, kita ambil, dikasih omelet, kita, wah udah tantangan sama dia. Lalu kita tantangnya, ditantangnya di bawah pohon, tidak ada meja, tidak apa-apa, kita tantangi kontrak itu. Kontrak kepada yang tahap pertama nih, yang struktur, kita tantangi. Kemudian kita tunggu lagi orang yang mau nyebrang dari Mesir, Titip lagi. kita titip lagi dan ditunggu lagi. Orang itu sampai ke tangan dia. Nah, mereka kerja kan? Nah, berikutnya kita tahu, oh masuk tuh harus ada surat dulu, baru kita bisa masuk. Ada surat resmi. Jadi kita sejak saat itu kita nunggu surat resmi dari yang berwenang di sini, kedutaan dan segala macam, dari intelijen Mesir sudah mengizinkan segala macam, kita bisa bicarakan. Waktu masuk, nah kita lihat. Nah, itu kita baru bawa uang. Iya. Mendebar juga di perbatasan tuh, mereka tanya, apa nih? Udah, fisabilillah untuk Gaza, saya bilang. Wah, dia nggak berani. Dia nggak berani. Untuk fisabilillah untuk di Gaza. Passwordnya kayak gitu ya. Gitu ya. Dan pada saat itu juga terus terang dari mungkin 5 kali atau berapa kali saya berangkat ke sana, saya lupa. Saya pribadi yang merasakan berdebarnya itu bukan di Gaza. Gaza saya tenang. Udah datang itu udah VVIP kita dianggap di sana. Masuk ke nggak pernah saya tahu paspor saya dicap sama imigrasi. Kita selalu duduk di ruang VIP di sana. Tapi di Mesirnya itu yang deg-degannya. Karena faktor politik dalam Mesir. Waktu masih siapa dulu ganti yang pertama, ganti yang Husni Mubarak. Waktunya dia masih agak lumayan. Terus begitu ganti LCC, LCC wah agak repot. Jadi yang mendebarkan justru kondisi politik di perbatasan itu. Karena memang itu kita melewati daerah konflik. Iya. Di Mesir, dari daerah Suez ke El Aris itu, perbatasan itu memang daerah konflik militer untuk wilayah Mesir. Even orang Mesir pun takut ke situ. Jadi kita kalau ke situ ya udah seperti serdadu perang datang, dikawal sama tentara dengan senjata berat. Lebih seram di situ ya? Iya. Yang dibanding di dalam ya udah tenang, walaupun ada bunyi-bunyian. Ya, kita sudah tahu musuhnya ada di luar pagar. Iya. Ada di luar pagar kan, ya walaupun 2 kilo, tapi kan di luar pagar ada batas, ada border. Kalau ini kita, itu yang... Nah ini yang... Ya, tapi alhamdulillah. Iya. Tadi tuh kayak punya kurir gitu. Iya. Orang daftar dokumen tuh baru kali ini kita lihat melalui manusia yang Ini antar negara loh. Antar negara, iya. Duit amanah. Jadi filosofi kalau saya berpikir kita udah dapat amanah, masyarakat mempercayakan sama kita pun begitu percaya pada mereka. Iya. Dan itu disambut baik dan tidak pernah ada miss. Dalam hal ini katakanlah
amanah yang kita berikan, dia lari, dia tidak tanggung jawab, atau dia mal kontrak lah, atau bagaimana, nggak ada terjadi. Semua sesuai dengan kesepakatan. Ya kalau ada perubahan-perubahan spek biasalah. Iya. Nah di foto ini, Habib detail sekali ya sampai bahan pun turun tangan Ya, langsung ngecek. itu pada saat kita pertama datang. Jadi waktu pertama datang, saat mau mengerjakan arsitektur, kan struktur udah jadi nih, respon udah jadi, lantai 1, lantai 2 sudah jadi. Ya. Bagaimana kita pasang dindingnya, bagaimana lantainya, bagaimana kusennya, bagaimana elektrikal kita survei sekarang, semuanya available di Gaza. Kita mau seperti apa sekarang? Kita putuskan eksterior yang terbaik untuk bangunan di Gaza. Ya. Jadi kita pilih marmer tuh terbagus tuh. Terbagus. Al-Quds. Yang eksteriornya tuh marmernya aja nggak pernah saya ketemu marmer tebal itu untuk eksterior di Jakarta. Ya, 5 cm. Jadi bagus kan. Ini mendampingi juga, itu didampingi. Pak Farid ya. Ada Pak Farid ya. Nah itu ada di satu tempat di mana kita melihat pabrik teraso lah ya, teraso. Ya, jadi dan teknologi di Gaza sudah jauh teknologi lebih tinggi daripada produksi ada di sini di Jakarta. Jadi dia karena didikan mungkin dari Israel ya, jadi sudah semua machinery. Jadi kalau kita lihat tukang aja, pada saat tukang kalau kita mau plester, pasang tembok, terus mau plester. Orang tukang di Jakarta, Anda lihat gimana cara ngerjain? Ambil adukan, pakai klak, nah, baru berapa titik baru diratakan. Dia tidak. Dia ada mesin yang menyemprot rata. Jadi ada mesin pakai sudah mechanical. Iya, ada mekanik. Sudah. Robotik Ya, juga robotik lumayan lah. Ya memang. Itu menarik ya faktanya ya, di daerah perang konflik saat itu juga kesediaan ini juga ready ya. Ready, pada saat itu ready. Jadi ya kalau kita lihat sih di perang di sana ya, kalau kita lihat di dalam perang bisnis jalan terus. Iya. Kehidupan ada aja, Bebe. Ada aja minum apa semua. Kehidupan lancar. Ekonomi jalan aja. Ke sana sini ya. Temen ada yang dikunci ya. Iya. Seperti kadang-kadang dia tidak mengirimkan minyak. Dia stop atau listrik dia matikan. Nah, itu kuncinya, yang kunci aja. Kalau yang lain-lainnya makanan berlimpah kita dapat makanan. Bahkan tanya mungkin teman-teman yang lain sudah menjawab bagaimana masyarakat Gaza menerima kita. Wah, sangat keluarga sekali. Sangat memuliakan tamu katanya. Iya. Luar biasa kita ketemu saudara sendiri. Iya. Itu yang saya nggak dapat di mana-mana. Wow. Ini ingat nggak Habib ini siapa-siapa aja waktu itu? Nah, kadang-kadang ngebelakangi semua nih. Ada Habib Idrus, ada Pak Farid juga. Itu kalau nggak salah lagi melihat marmer. Oh, ini yang tebal-tebal tadi. Itu lembaran marmer yang ukurannya 2 meter kali 3 meter atau 4 meter kali 2 meter, itu stoknya. Jadi dia marmernya, waduh, deket dari Italia kan. Jadi marmernya nggak ada yang marmer kayak di sini di Jakarta, di Blok A, tempat jual marmer. Yang bagus-bagus ada di showroom. Iya. Dia di pinggir jalan digeletakin aja. Wow. Semuanya yang warnanya antik-antik yang mahal-mahal. Black, yang red, yang jarang-jarang itu kalau yang grey sih mungkin biasa lah. Tapi kalau yang warna-warna gitu spesial itu kan warna mahal. Udah sana berlimpah lah. Jadi istilahnya barang-barang di Gaza itu saya lihat cukup banyak barang bangunan ya. Bahkan pada saat kita mensurvei barang elektronik, barang listrik di sana, seperti bohlam, melihat, kita lihat ada Philips. Oh, ada Philips. Dilihat, made in Indonesia. Dari mana kirimnya? Iya, made in Indonesia. Tapi tidak ada perdagangan langsung. Iya, nggak ada Itu perdagangan masih Indonesia. langsung. Iya. Wow. Wah, jadi banyak barang. Lebih murah, lebih bagus yang tadi Iya. Wow. Tapi itu dengan segala perjuangan pada saat itu memang kondisinya situasional ya. Jadi pernah suatu saat awal-awal tahap 1 kondisinya memang bahan bangunan mudah.
di saat kita percayakan itu kepada orang lain. Tahap 2 kita kerjakan sendiri. Pada saat itu sempat terjadi stuck karena ketatnya perbatasan antara Mesir dan Gaza itu sendiri. Gaza, sehingga yang lewat bawah tidak masuk atau barang-barang yang resmi juga nggak masuk. Berapa lama Itu tuh? itu sering. Jadi sering kadang-kadang kami nggak dapat semen. Untuk mendapat semen itu cukup lama dan kita harus book dalam satu DO yang cukup besar. Iya. Tapi teman-teman sudah tahu loh, Pak Edi itu udah lurahnya aja. Kalau mungkin kalau nanti Indonesia buka duta besar, Pak Edi cocok. Betul tuh ya. Pak Edi cocok gitu. Luar biasa di sedetail ini loh. Iya. Biasa kita sebut the man behind the gun ternyata Iya. beliau. Nah, nih Beb, kita lihat kan. Iya, ini udah tahap 2. Begitu jadi kebanggaan hari ini untuk rumah sakit dari Palestina di Gaza ini dan Iya. Indonesia ini satu kebanggaan. Ada banyak donasi, Iya. mimpi, harapan dari rakyat Indonesia yang akhirnya pelan-pelan selalu diwujudkan, diperbaiki terus, ditambah lantainya Iya. saat itu. Nah, Bib, yang pengen aku tanya, kenapa selain bicara tentang kemanusiaan itu sendiri, yang mendorong Bib yakin nih terbangun? Awalnya yakin nggak sih ini kayaknya akan bertahan nggak nih bangunan? Apa yang keyakinan yang sekuat apa saja di ketua atau pemimpin ini kayak ini harus jadi dan ini yakin jadi? Ya, semuanya atas izin Allah ya. Semuanya ini terjadi karena ya pasti izin Allah. Allah ridho, insya Allah jadi. Dan kita memang niat ikhlas membangun, tidak ada kaitkan ini dengan kepentingan politik apapun di situ selain ingin meringankan beban saudara kita di negara yang sedang dijajah. Jadi kita ingin ke situ, terapkan itu, dan kita insya Allah tetap amanah. Jadi ada keraguan-keraguan, ini gimana ya? Sempat joke lah. Gimana kalau itu hancur nanti di drone atau ditembak, ya? Ya kita bangun lagi. Kita bangun lagi. Ya splatterannya udah dapet. Ya splatteran tuh ya kan, dia nggak ngebom ini, tapi kan Anda tahu di sekitar ini adalah tempat aktivitas perlawanan. Di sekitar tuh di sebelahnya. Bukan 200 meter atau 300 meter, di sebelahnya tuh. Itu tempat latihan militer. Kalau di sini di Rindam lah, latihan militer untuk perlawanan. Itu dulu, yang sekarang kita rencana udah dipindahkan, yaitu kita mau bangun klinik yang di Kundan Hari. Insya Allah dalam waktu dekat. Nah, jadi memang kondisinya ya terlihat lah oleh Israel apa yang kita bangun di sini. Jelas. Jangankan segini besar, orang aja kelihatan jalannya kemana kan? Nah, kan? Drone berterbang. Iya, iya. Dan roket kan bisa ngejar orang. Kok bisa? Nah, itu deteksinya sih. Nah, kayak gini nih, Beb, kan udah jelas nih bersebelahan dengan orangnya itu. Tapi ini juga lokasi terbaik untuk mengeksekusi lebih cepat gitu maksudnya. Iya. Artinya memang ini diputuskan ini kan di Gaza Utara. Di Gaza Utara tidak ada hospital yang bisa melayani. Inilah ditetapkan di sini. Gitu. Dan memang kita sudah antisipasi untuk seperti ini, 4 lantai. Jadi pondasinya waktu kita melakukan investigasi di pertama, itu pun wah ini tanahnya bagus dan bisa kita desain pondasi untuk 4 lantai, walaupun saat itu kita bangun 2,5 lantai dulu. Tapi sudah dipersiapkan mampu bisa 4 lantai. Iya, jadi saya ingat Jana, ini ada urusannya dengan keahlian saya nih kebetulan. Saat itu ada mantan mahasiswa saya yang sempat membantu sebagai volunteer juga datang ke sini. Ya. Jadi ada untuk soal investigasi ini, kalau nggak salah dia ikut juga menyaksikan. Kemudian kita mau tahu, tolong dong diinvestigasi untuk dibor di CPT atau untuk keperluan pengeboran itu, untuk keperluan fondasi apa ya yang cocok untuk bangunan kita. Kita minta sama University Islam of Gaza datang dengan
mobile, semuanya alat itu di mobile semua. Nah, kita di sini perusahaan besar yang punya alat itu. Mereka itu memang begitu. Tidak ada, jadi tidak, kami pun ada usaha seperti itu, dan kita mesin bor tersendiri, tidak jadi satu dengan mobilnya mobil sendiri, jadi terpisah, dan dia satu unit mobil dengan bornya sekaligus di Indrajaya, dan lebih murah. Padahal universitas ya? Universitas sendiri. Iya. Jadi bagus pada saat itu, dan yang menarik lagi, yang mujizat, yang ya istilahnya keajaiban lain dari bangunan ini adalah air. Apa itu yang menarik? Air. Jadi beberapa titik di daerah sini adalah salty water. Karena ini kan nggak jauh sama laut. Hanya berapa kilometer aja, 3-4-5 kilometer itu udah laut gitu. Jadi tanahnya itu sand. Jadi kan bisa meresap dengan cepat gitu, baik air laut ke daratan segala macam. Nah, semuanya hampir salty water. Jadi sudah tidak layak minum. Khusus di rumah sakit fresh. Oh, tanpa teknologi apapun. Iya. Itu waktu ngetesnya ada, pas kebetulan ada. Kita tentukan waktu saya datang, kita kasih subkon khusus untuk ngebor di satu titik, kita bor di sini, karena disitulah sumber. Nah, ini kalau nggak salah di belakang sini, ini sih. Oke. Ya, sumbernya, sumber airnya. Wow. Airnya bagus, fresh. Artinya betul. Layak untuk dikonsumsi, dan sangat terus. Dia seperti kayak udah diperjalankan dan dipilihkan di tempat industri ini. Iya. Jadi situ tuh udah dipilihkan tuh tempat, udah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk Mercy bangun itu. Untuk seorang Habib itu dan teman-teman bangun ini, bangun amanah banyak masyarakat, bahkan sampai nama-namanya nama Aceh juga ada kan dari. Iya, karena ada sumbangan dari masyarakat Aceh cukup besar. Kemarin jadi ada satu ruangan kita berikan nama dari Aceh. Aceh. Ya. Ini pertama kali atau Habib sering nggak sih bareng Bapak pembalap ini kerja bareng? Apa ini pertama kali? Long story. Long story. Jadi mulai dari pertemanan perkuliah waktu jadi mahasiswa lah. Oke, perbalapan. Jadi jadi antara sesama mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa. Jadi pernah itu, karena dia kuliahnya di sipil tapi referensinya di balap. Jadi terlalu banyak nikung-nikung, akhirnya nggak sampai ke start sini ini kan. Nah, jadi saya yang belain, Pak Farid, sudah selesai belum? Saya udah lulus S2, dia belum selesai S1. Udah selesai bikin skripsi. Udah ada judulnya. Udah. Ketemu di kampus nih. Saya cerita di untuk umum, nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu di balik seorang pembalap, seorang senior juga ternyata punya masa-masa yang luar biasa. Kebetulan saya baru lulus S2 dan saya berhak membimbing mahasiswa. Jadi Pak Farid sempat senior saya dan sekaligus mahasiswa saya. Dia senior saya di kampus. Jadi rupanya malamnya dia datang. Assalamualaikum. Terus gue belum bikin skripsi. Tadi lu bilang udah bikin. Sini, gue miming. Udah. Akhirnya selesai semua. Cepat. Ya ini. Mulai dari situlah saya terus mulai jadi kita bikinlah satu perusahaan untuk membangun satu industri otomotif. Kita sebut ada yang pertama kali industri otomotif ya. Tahu kan? Boleh aku kasih tahu? Kasih tahu. Mobil nasional. Oke. Mobil nasional. Ya. Oh, itu terlibat ya? Dari awal. Dari awal kami mendevelop, ya begini juga mendevelop kawasan industrinya dari mulai nol, kemudian didevelop tanahnya sampai jadi kawasan industri, sampai bangun pabriknya, tapi nggak tahu berhenti. Iya, sampai masanya udah. Tapi sempat pamornya luar biasa loh. Iya. Itu sampai mobil nasional yang pamornya luar biasa. Ya, pada saat itu memang pekerjaan yang cukup besar. Iya. Ternyata udah lama. Ya. Yang juga soalnya. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, udah luar biasa tentang Gaza. Nah, perbedaan dengan Myanmar. Myanmar sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat Myanmar.
dengan Gaza karena konfliknya beda. Konfliknya beda. Kita sudah pahami konfliknya beda dan apa ya? Secara teknis. Secara teknis ya. Sebetulnya secara teknis bangunan yang kita akan donasikan ke Myanmar itu tidak seberapa dibandingkan yang ada di Gaza. Iya. Bangunan ya hanya 1/10-nya barangkali. Kecil. 10% dari yang 10% daripada apa yang kita kerjakan di Gaza. Kecil, termasuk kecil dan itu kecil. Tapi juga karena ini gaungnya cukup jadi isu internasional. Isu internasional dan sudah ada komitmen dari government. Iya. Dan di sana hanya bisa menerima Mercy untuk masuk. Itu yang Mercy bisa masuk. Yang lain nggak bisa masuk. Even itu Red Cross. Jadi untuk itulah makanya kami juga bersama dengan PMI bersama-sama berkolaborasi mewujudkan amanah dari Indonesia. Iya, PMI juga terlibat. Ya, PMI terlibat. Jadi kami PMI dan Walibi. Jadi kami rapat dengan PMI dan Walibi sudah diputuskan lah skemnya. Jadi di antaranya saya bilang tugas kami aja ya, Mercy yang membangun itu. Karena kita yang punya kapasitas. Iya. Kita yang bangun, kita yang desain, kita yang bangun. Nah, di luar itu yang urus yang mereka, yang lain. Oke. Tapi kita juga ada uang banyak. Kita kan sebelumnya udah funding, udah mengumpulkan fundraising untuk ada kegiatan itu. Jadi kita juga bukan hanya mengerjakan, tapi kita mengerjakan prasarana pertamanya, infrastruktur kita dulu. Kita katakan field kita. Itu katanya kabarnya proses tender bangunan utama. Itu sangat menarik. Memang di saat-saat penting itulah dibutuhkan keputusan. Itu juga menarik sekali. Lagi-lagi ini kondisi yang sangat menegangkan. Karena harus diputuskan pada saat itu saya harus sudah pulang. Saya sudah pulang, besoknya saya harus pulang ke Jakarta. Sedangkan nggak ada copy paste-nya seorang kontraktor waktu itu ada beberapa udah dikasih biodata sama saya. Kemudian dari Rangun saya telepon kepada mereka semua, saya tawar beberapanya, ada yang ada calon kandidat yang bakal kita beri karena dia dulu di tahap pertama untuk pengurukan dia mengerjakan. Kemudian bangunan ini kita mau beri ke dia. Harganya terlalu tinggi dari spek kita. Dan kemudian kita harus putuskan. Saat itu kita ada salah satu referensi yang sudah dari kedutaan yang kita pakai. Disitulah dia yang satu-satunya bisa datang malam itu ke embassy. Saya kan tidur di mesnya embassy. Dia datang ke mes embassy. Jam 10 saya bilang, ini speknya. Oke, kamu bisa masukkan harga sekarang. Nggak, karena simpel ya, nggak usah berhari-hari karena ini pekerjaan nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit. Sederhananya kalau bangunan rumah segini semeternya berapa rupiah, kita berapa meter seperti itu. Kali aja gitu. Dan speknya tidak terlalu rumit gitu, sangat sederhana. Jadi kita minta dia putuskan, kemudian dia udah putuskan. Dia putuskan, kemudian kita lihat, wah jauh di bawah budget kita. Ini kita juga ragu kalau begini. Bener nggak nih orang nih? Malah nego-nego, malah kita yang naikin. Malah kita Mercy yang menaikkan. Ini coba kau ngepas. Oh iya. Dia minta maaf Sarah. Kualitas. Iya, kualitas. Oke. Tapi masih di bawah. Oke. Akhirnya karena dia punya kita punya satu rekomendasi yang cukup baik dari orang itu, karena dari staf Indonesia juga lah yang pernah ada di sana. Kemudian kita berikan kepada dia. Kemudian walaupun di sini ada errornya di belakangnya. Ini yang nggak pernah kebuka nih. Jadi ada miss-nya. Terakhir kita handle semuanya. Berarti hilang juga. Ini orang hilang. Menghilang atau bagaimana? Ya nggak tahu lah. Pokoknya ada di situ miss kita. Di situ. Tapi itu udah bagian yang kita harus ambil resiko itu. Karena kita nggak punya orang. Kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kita nggak ada network lagi di sana.
kontraktor yang mau dikasih ke sana udah pasti Ada nggak banyak. mau kerja, Benar. nggak mau kerja, itu daerah perang. Karena perang. Mereka sendiri takut. Belum lagi rekomendasi kedutaan lagi. Nah, Oh. kemarin pas siapa yang cerita? Orang situ kan sekali, 2 hari, 3 hari kerja cabut. Kabut. Iya. Itu dia. Nah, ini kontraktor basically home base-nya di Myongbe, di Merau, dekat lokasi kita. Jadi dia orang situ, dia tahu persis. Iya. Trust dong kita. Iya. Percaya, kita percaya. Walaupun dia punya domisili di Amerika, kita agak curiga nih, hidupnya gaya Amerika nih dia. Tapi gara-gara gaya Amerika, jadi kita masih bisa komunikasi. Kalau gaya sana, kita nggak bisa komunikasi. Iya. Nah, Oke, jadi itu dia pun kalau mau minta progres tagihan, datang ke Jakarta, datang ke kantor sini, pulang bawa cash, pulang. Betul? Ini juga masalah, kita nggak bisa transfer uang. Iya. Kita tahu kalau ada kesulitan pasti di sana akan perlu uang. Nah, kita titip uang. Beberapa uang kita titipkan di embassy kita di yang titip. Ya, di sana dijaga, udah siap. Ada bagiannya untuk kayak gitu. Jadi anyway, kalau Nur Ihwan di lapangan perlu dana, dia ke situ. Kemana dia cerita kan? Dia tidur berbantalkan uang. Bukannya ini malah nggak. Tapi harus uang, tapi yang megang apa di sini? Gunting. berteman tikus. Iya, segala bertikus. Sangat rawan. Di sana lain, sangat rawan. Dan kita, ya begitulah. Tiap hari di absen Iwan dan almarhum Fauzi. Dan ini yang tadi yang barusan ya. Iya. Dan satu lagi siapa namanya? Iya. Nah, mungkin ada di sini. Touch ya. Ah. Boleh aja Habib ingat ada teman-teman yang membantu saat itu. Ya. Nah, ini ada dari staff embassy yang mendampingi kita ke lapangan. Oh. Gitu. Ya. Wah, ada Dr. Arif juga ya. Udah terlatih ya. Itu dari beberapa kali perjalanan itu. Ya. Ini waktu di mana nih? Ini bentar. Masih Ini di Indonesia ya? Kedutaan ya kayaknya. oh ya, di kedutaan kita di sana. Semua dimudahkan ya? Iya. Walaupun nggak yang tadi itu. Kedutaan selama ini dimanapun kita punya aktivitas sangat membantu. Ya, sangat membantu dan membackup semua kebutuhan kita. Duta besar di sana tuh, Masya Allah, kok Iwan pulang, baru dia tahu di sana susah nyari makanan halal. Kalau dia mau ke Myanmar, ke Yangon, ambil uang, pulangnya bawa rendang, dibikinin sama Ibu Dubes. Pulang bawa rendang. Ya artinya cukuplah care dengan teman-teman itu sangat, mereka udah hal yang kecil gitu, itu berbekas sekali buat kita. Yuk, melewati banyak birokrasi yang sebelum bangunan terlihat ya beginilah yang harus dihadapi ya. Ya ini rumah sakit yang lama di existing di sebelahnya, yang rumah sakit yang seperti sudah sangat tidak layak. Atapnya pun udah bocor-bocor dan ditutup pakai plastik. Terplastik, ditutup pakai plastik. Dan lantainya juga floor biasa. Dan di situ membagi ruangannya yang kita tidak enak dengarnya tuh, ini Buddha, ini Muslim. Jadi itu yang nggak enak kita dengarnya. Jadi seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah baru aja kita dengar bahwa rumah sakitnya sudah berjalan sekarang. Jadi kami kemarin itu kita membagi tugas kepada tim dari Walubi, kami dan PMI gitu ya. Mercy tanggung jawabnya membangun fisik rumah sakit sampai selesai. Waktu itu belum diputuskan alkesnya. Jadi fisik sama selesai, termasuk listrik apa segala macam, air segala macam udah selesai. Waktu itu pas politik sangat tidak menentu. Di saat itu. Pas akhir-akhir pekerjaan itu. Kok itu kita rata-rata begitu sering. Di Gaza pun begitu. Di sini pun terjadi begitu. Di saat itu kita harus ambil putuskan.
kita harus serahkan ini secepatnya. Gerakan serah terima pendahuluan dulu fisik pada mereka. Sambil PMI meneruskan kewajibannya melengkapi alat. Saya dengar sudah beroperasi dan sudah bermanfaat lah. Alhamdulillah. Nah, dari dua kalau bilang dua yang sangat signifikan dilihat dari masyarakat. Jadi bicara Mercy, orang langsung oh Mercy yang Gaza ya? Ya. Oh Mercy Myanmar ya? Oh Mercy yang terjun di situ kan? Saking fundamental masalah monumen rumah sakit yang itu. Apa yang ingin Habib sampaikan untuk teman-teman Mercy di luar sana yang baik, yang baru mengenal Mercy atau yang sudah lama bergabung dengan Mercy, ada yang mau disampaikan nggak tentang kemanusiaan ini yang mungkin belum pernah orang dengar dari seorang Habib itu? Untuk saya sih nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kegiatan sosial ini semua orang insya Allah bisa lakukan dengan skala tertentu. Kebetulan saja saya dekat dengan teman-teman yang berkecimpung di urusan pembangunan ini, dan kebetulan juga dibutuhkan tenaga keahlian seperti saya. Nah, disitulah kesempatan saya untuk berbagi sesama umat manusia. Jadi kalau mungkin itu yang nggak bisa dibeli dengan apapun, jadi kesempatan itu yang sangat langka, ya sangat langka. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang gue ikut dong, ayo gimana, ayo kapan lagi ya, nanti banyak yang sudah ikut walaupun support tidak langsung. Oke, bantuin desain ininya ya. Oh mau, bantuin desainnya, oke mau, gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan, bukan hanya harus kalau banyak yang orang tanya, kenapa harus keluar negeri? Iya. Kenapa bukan di dalam negeri? Iya. Banyak sekali tuh, apalagi warganet sering sekali. Iya, yang di dalam negeri nggak kita sebutin, banyak juga Mas. Yang di dalam negeri cuma cukup banyak kita bangun rumah sakit di Jalela. Dan akhirnya kita buka di Suara Mercy, pas Suara Mercy kita ini, tahu ternyata ada di Palu. Di Palu, di Aceh, terjun, Padang terjun, di Padang di mana ya? Hampir setiap pelosok, di mana? Papua sampai ke Papua. Ya, jadi sama sekarang masih. Jadi perjuangan tidak akan henti. Saya meneruskan apa yang menjadi cita-cita pendiri Mercy ini. Saya ngikut aja. Wah, selama wakafkan keahlian saya yang bisa saya wakafkan cuma keahlian saya wakafkan untuk Mercy. Nah, alhamdulillah dari Dr. Insinyur Idrus M. Alatas aku banyak belajar sekali, yang beliau sampaikan bahwa yang tidak pernah tersampaikan secara detail, dan hari ini banyak informasi yang luar biasa. Ya, beliau bilang keberanian itu penting, walaupun harus melakukan hal yang tidak lazim. Untuk daerah-daerah tertentu butuh keberanian itu. Maka sikap inilah yang modal awal terbangunnya rumah sakit Indonesia di Palestina, Gaza, dan Myanmar. Beliau juga mengatakan bahwa di atas segala-galanya adalah kemanusiaan, bahkan di daerah konflik itu pun terkadang ada perbedaan, tetap menjadi panggilan untuk berbuat terhadap sesama manusia. Dan beliau juga bilang selalu ada kemudahan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Bersamaan itu ada kemudahan, dan luar biasa. The man behind the gun. Nah, di balik semuanya ternyata beliaulah, dan mudah-mudahan sehat terus. Amin. Terus, Habib. Kita minta begini, teman-teman muda yang dari sekarang yang mendengarkan Suara Mercy, ayo kita bergabung semua di Mercy, jihad profesi lah, jadilah regenerasi penerusnya beliau ini, karena Mercy harus tetap ada. Rumah sakit sudah terbangun, bukan berarti kita lepas tangan kan. Kita harus, ini saudara kita, dimanapun, di negara manapun. Nah, kita menunggu nih the next Idrus lainnya. Itu yang kita penting. Mercy juga nggak boleh berdiam diri dengan satu Idrus. Saya siap men-training semuanya. Iya, nah itu yang kita butuh. Silakan kunjungi website kita di Mercy Indonesia. Silakan juga kunjungi semua platform digital dan platform media sosial Mercy untuk dapat informasi di sini, dan jadilah volunteer dan jadilah kita jihad profesi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam keluarga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larut dalam duka, percaya